Pemirsa, kasus yang terjadi di Ngada, Nusa Tenggara Timur ini sungguh memprihatinkan, apalagi korbannya adalah anak-anak yang tidak berdaya yang diperjualbelikan. Kita akan bahas kasus ini, pemirsa. Sudah ada di studio TV One, ada Komisioner Komisi Perlindungan Anak, ada Ibu Dian Sasmita. Selamat siang, Ibu. Siang. Baik, ini Bu Dia, tapi sebelumnya kita juga tentunya akan mengupdate informasi terlebih dahulu. Sudah ada rekan kami yang sudah siap mengabarkan. Di sana ada Margareta Novita di Mabes Polri. Ya, kabarnya pemirsa, ini polisi akan mengumumkan perkembangan kasus yang menyangkut Kapolres Nonaktif Ngada. Tapi sebelum itu kita akan kembali dulu. Kita kembali dulu berbincang dengan Ibu Dian karena memang proses perkembangan ini masih berlangsung ya, Bu, di Mabes Polri. Untuk itu, Bu Dian, kita kan tahu bersama, Bu, kasus ini tuh membuat geger semua orang, semua pihak termasuk KPAI. Nah, KPAI sendiri ini awalnya ketika mendengar ada kasus seperti ini, responnya seperti apa? Apakah kaget ataukah memang merasakan bahwa kasus ini sudah ada sebelumnya, jadi nggak kaget-kaget amat gitu, Bu? Tentunya pasti kaget ya, karena ini kasus melibatkan pejabat publik yang punya posisi, punya kewenangan besar. Namun ternyata melakukan kejahatan yang luar biasa terhadap anak-anak kita. Nah, ini kemudian KPAI memberikan atensi sangat serius. Saat itu juga kami berkoordinasi dengan banyak pihak. Yang pertama adalah kami memastikan korbannya ini posisi di mana, sudah ditangani atau belum, perlindungannya seperti apa. Kami pertama itu dulu, kemudian kami memastikan proses hukum berjalan. Dan saat ini korban sudah didampingi oleh teman-teman UPTD PPA Kota Kupang. Nah, ini sudah sangat bagus sekali. Cuman kemudian kami mendorong bahwa pendampingan tidak hanya ketika proses hukum, namun perlu hak-hak lainnya dipastikan. Pemulihan psikososialnya seperti apa, luka fisik seperti apa kalau memang ada, kemudian pendampingan juga terhadap keluarganya juga, termasuk mengidentifikasi apakah ada risiko kerentanan soal keamanan, misalnya seperti itu ya, karena kita tahu pelakunya adalah pejabat publik. Nah, untuk itu banyak hal yang kita koordinasikan dengan banyak pihak. Kembali lagi memastikan ini anak korban jangan sampai dikorbankan lagi, reviktimisasi. Yang kedua, kami menekankan juga, mengingatkan ke banyak pihak bahwa kasus ini mungkin yang terungkap baru 3. Punya potensi korban mungkin lebih dari 3. Banyak korban lain tapi mungkin belum melaporkan ya. Untuk itu kami mengedukasi masyarakat kalau anaknya ada yang sekiranya pernah berinteraksi dengan terduga pelaku yang F atau pernah ada aktivitas-aktivitas khusus yang spesial yang mencurigakan, segeralah ke lembaga-lembaga layanan terdekat. Misalnya kalau di Kupang ya ada UPTD PPA Kota Kupang atau UPTD PPA Provinsi NTT yang ada di Kota Kupang, itu bisa diakses, atau ke kepolisian terdekat. Supaya kenapa harus lapor? Supaya anak-anak kita yang menjadi korban ini bisa mengakses layanan, pemulihan, pendampingan, dan perlindungan. Baik, Bu, dan ini untuk kondisi korban sendiri saat ini seperti apa? Apakah kemudian mengalami trauma atau bagaimana, Bu? Kami saat ini tidak mengakses langsung kepada korban karena kami mendapatkan informasi korban masih dalam kondisi yang khusus, sehingga kami memang KPAI posisinya ini kan kami lembaga pengawas ya. Jadi kami saat ini menahan diri dulu, kami lebih berkoordinasi antar kelembagaan. Kalau anak, biar para profesional ahli di sana yang berinteraksi dengan anak, seperti psikolog, pekerja sosial, mereka yang memang sangat kompeten di sana. Biar fokus dulu, anak biar stabil dulu. Ibu, kemarin kan kami juga sempat berkomunikasi dengan pihak dari NTT juga kan, Bu. Barangkali dari KPAI sendiri mendapatkan informasi bagaimana sih cara berkomunikasi dengan keluarga anak ini, karena kalau informasi yang kami dapatkan kemarin ada pihak ketiga yang dipakai untuk berkomunikasi ini. Dari KPAI informasinya seperti apa? Saat ini informasi yang kami dapatkan memang anak-anak masih dengan pekerja sosial, dengan psikolog, baru sebatas itu. Kami belum juga secara mendetail mengulik itu. Makanya itu kami fokusnya lebih kepada memastikan anak-anak korban ini sudah ada yang menangani. Oh sudah. Kemudian kedua, mengedukasi masyarakat. Kalau sekiranya anak-anak kita, tetangga atau saudara kita pernah berinteraksi dengan oknum atau menunjukkan ciri-ciri khusus, segera lapor. Kemudian yang ketiga, kami memastikan penegakan hukum. Kita koordinasi dengan Direktorat PPPA PPO, memastikan penegakan hukum ini ditangani dengan serius dan transparan.
bagaimanapun juga rasa keadilan kita masyarakat ini juga tercabik-cabik loh oleh kasus ini. betul. Sehingga perlu sekali penanganan yang cepat, serius dan transparan sehingga kita semua tahu bahwa kepolisian memang serius menangani ini. Tapi Bu Dian, ini bagaimana korban sendiri kemudian ini berkomunikasi gitu ya atau menjalin hubungan begitu dengan pihak ketiga ini seperti apa? Dengan Barangkali mucikarinya? sudah ada komunikasi ya dari Iya, pihak betul. korban sendiri sudah bersuara mengenai hal belum, itu. Bu. kami belum sampai ke sana. Belum ya? Kami benar-benar menjaga. Iya. Jadi di kami ada prinsip itu tadi, kepentingan terbaik bagi anak ya. Tidak kemudian kita dengan kewenangan kita pengawasan, kita masuk langsung ke korban ya. Kita tidak berani itu. Bagaimanapun juga kita harus sangat berhati-hati. Ketika berinteraksi dengan anak ataupun keluarga anak korban, kita juga harus berhati-hati. Jangan sampai menambah derita, menambah luka, menambah situasi-situasi yang tidak nyaman untuk anak. Iya. Ibu, ini kan jaringannya sudah internasional ya Bu, dan ini ada pihak-pihak yang sangat tidak bertanggung jawab bisa mengekspos apa yang dilakukan oleh anak-anak di Indonesia seperti ini. Dari KPAI sendiri bagaimana bentuk perlindungannya Bu agar kasus ini nantinya tidak terjadi lagi, ataupun sebelumnya perlindungannya seperti apa dari KPAI Bu? Ya, makanya terkait dengan perlindungan anak dari kejahatan online ini, pemerintah Indonesia sudah banyak mengambil langkah-langkah preventif. Salah satunya menyusun rancangan presiden terkait peta jalan perlindungan anak di ranah dalam jaringan. Namun memang ini masih proses menunggu tanda tangan presiden saja. Sebenarnya di sana sudah tergambarkan siapa bertanggung jawab untuk ngapain. Para KL, aparat penegak hukum bertanggung jawab seperti apa. Nah, kemudian perlindungan anak tidak hanya sebatas pada Ranperpres, tapi juga kebijakan-kebijakan lainnya perlu sekali didorong, dikuatkan. Nah, memang ada sedikit kelemahan di perlindungan anak kita karena belum sampai pada isu perlindungan anak online. Untuk itu kami sangat mendesak sekali. Selain Ranperpres, mungkin ada undang-undang perlindungan anak yang sudah ada ini bisa diperbarui sehingga memasukkan perlindungan-perlindungan anak dari kejahatan online. Karena sekarang ini online kita itu sangat tanpa batas. Bisa kapan saja, di mana saja anak kita bisa menjadi korban kejahatan dunia online. Ini yang perlu secara serius pemerintah membuat kebijakan di sini bagaimana melindungi. Tidak hanya berfokus pada penanganan kasus, tapi bagaimana mencegah supaya anak-anak kita ini juga tidak terpapar para pedofil atau kejahatan-kejahatan lainnya. Nah, ini pencegahan, mitigasi atau pengurangan risiko ini penting sekali. Nah, kemudian juga perlu memastikan bahwa lembaga layanan yang ada di kabupaten kota, di provinsi, ini dapat diakses oleh anak. Nah, ini yang penting sekali. Penelitian dari teman-teman ECPAT Indonesia, Disrupting Harm itu menunjukkan bahwa anak-anak yang menjadi korban kekerasan online ini cenderung malu untuk lapor. Iya. Malu kalau ketahuan dia jadi korban. Kemudian takut kalau orang tuanya tahu, kemudian sedih. Akibatnya mereka tidak mengakses layanan pemulihan. Jadi luka-luka psikis mereka, mental itu terpendam mereka sendiri di diri mereka. Sehingga tidak ada intervensi, tidak ada pemulihan dan lain-lain. Ini akan menjadi bom waktu. Nah, untuk itu perlu sekali memastikan lembaga layanan yang sudah ada nih. Lembaga layanan itu tidak hanya UPTD PPA, tapi bisa juga puskesmas ada tenaga psikolog. Itu bagaimana memastikan anak-anak kita bisa mengakses kapan saja dan dengan aman nyaman. Nyaman artinya petugas ini tidak kemudian menstigma, tidak kemudian melabeli, kamu sih, seperti apalagi sanksi-sanksi dari sosial juga, respon-respon dari lingkungan. Betul, itu harus dipastikan jangan sampai itu dilakukan oleh para petugas-petugas. Karena korban itu untuk lapor saja itu berat loh, butuh keberanian besar. Ibu, di segmen selanjutnya kita juga akan bertanya kepada Ibu apakah ini ada kaitannya dengan kasus-kasus yang lain yang memang sebelumnya memang tengah viral juga. Tapi sesaat lagi ya Rehana, tetaplah bersama kami.